Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isdirwan Saputra dengan NRP 6026228. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis saya ya, di aplikasi Vensim, di mana saya membuat analisis tentang air limbah atau air pencemaran yang air ting tercemar pada sungai di Jawa Timur. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuka fansim terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah langsung terload ya untuk SFD yang sudah saya bikin. Kalau misalkan masih bingung caranya gimana ya tinggal kita klik file, langsung kita ke open model. Di sini ada stock and flow ini yang udah saya bikin. Terus kita oke aja. Nah, di sini sudah langsung terload. Nah, jadi saya yang pertama-tama di sini saya bisa menjelaskan. Nah, di sini untuk SFDC populasi. Nah, karena saya pakai populasi yang ada di Jawa Timur, nah, berarti saya di sini menginputkan angka eh, penduduk ya, angka penduduk si Jawa Timur pada tahun 2000. Saya ngambil tahun dari 2000 dari data dari BPS Jawa Timur yang sebanyak 35 juta. Nah, di sini ada 35 juta. Nah, untuk rumus-rumusnya nanti saya jalankan. Nah, di sini sudah valid ya, sudah valid di sini. Di semakin lama semakin naik, ini juga penumbuhan kelahiran dan kematiannya untuk rasionya. Terus juga kita bisa lihat di sini di tabelnya di sini. Nah, di sini dia ada di angka di 4.018. Lalu untuk yang kedua di sini saya menjelaskan tentang SFD air limbah. Nah, di sini air limbah ini saya berdasarkan data dari eh, Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini ada pertambahan dari pengguna air. Dari pengguna air, dia pengguna air itu kayak ibaratnya dari sini ya, dari populasi. Jadi populasi itu dia ada dua jalur. Yang pertama itu ada penggunaan air dan kebutuhan pangan. Jadi penggunaan air ini dia akan tersambung di air limbah. Nah, di sini ya, karena kan dia air ya. Nah, sedangkan untuk yang kebutuhan pangan itu akan masuk ke di bagian limbah padat gitu. Lalu di sini di penggunaan air, ya, di penggunaan air dia akan masuk ke- penggunaan air ini akan masuk ke dalam pembuangan air limbah. Nah, terlebih lagi air limbah itu akan dihasilkan dari pertama itu dari masyarakat ya. Yang pertama penggunaan air, dari penggunaan air dari masyarakat, terus juga dari kegiatan industri, nah dan juga ada kegiatan pertanian. Jadi ada tiga input yang masuk ke dalam kategori ke pembuangan air limbah ini. Nah, jadi nanti ini antara ketiga ini akan ditambahkan, mereka ini akan ditambahkan masing-masing dan akan menjadi satu di bagian di pembuangan air limbah ini. Lalu di sini ada kesadaran lingkungan ya. Kesadaran lingkungan itu ibaratnya dia pokoknya setiap ada kesadaran lingkungan atau dia sadar tentang oh ternyata nih airnya itu tercemar, nah itu dia akan mengurangi eh, impact ya, impact dari air limbahnya gitu. Nah, di sini kita lihat ya berdasarkan datanya itu kita lihat di air limbah ini. Nah, itu ada di angka ya 3,2 M. Ini maksudnya 32, M itu meter kubik ya. Meter kubik volume airnya yang ada di sungainya gitu. Nah, jadi air limbah yang ada di sungai di Jawa Timur itu ada di angka 4, berapa segitu itu. Lalu untuk ini untuk air limbah, di sini ada pengolahan air limbah juga. Di sini misalkan pengurangan dari air limbah yang misalkan dari ada kesadaran lingkungan tadi ini, dia akan mengurangi eh, volume air yang ada di air limbahnya begitu.
Lalu di sini ada limbah padat. Nah, di limbah padat ini juga jadi dia kan tadi polusi tadi kita bisa tadi polusi tadi. Polusi tadi itu kan dia ada dua output ya. Ada dua output itu pertama dari kegunaan air sama kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan kan pasti kalau misalkan kayak makanan yang lain yang sudah kayak barang-barang yang nggak bisa sulit diolah lah ya, seperti itu atau limbah padat. Nah, itu dia masuknya di sini. Kenapa kok masuk limbah padat ya? Karena kan ya kita bisa paham dan kita bisa tahu kalau sampah itu juga bisa mengakibatkan pencemaran air ya. Contohnya kayak plastik-plastik yang dibuang ke sampah atau sampah-sampah yang sampah-sampah makanan atau sampah apapun yang sifatnya tidak bisa diurai itu biasanya bisa menyebabkan pencemaran air juga gitu. Dan itu data tersebut saya ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, yang saya berdasarkan referensi tersebut. Nah, situ lalu limbah padat ini setelah ada juga ada dipisahkan dari dia udah ditumpuk gitu kan, terus ada yang kebuang juga ada yang ke air sungai. Nah, di sini ada yang dikurang. Nah, kalau misalkan ada seperti biasanya kalau ada kesadaran lingkungan seperti itu. Ini bagian di untuk limbah padat. Nah, untuk yang terakhir di polusi. Nah, ini di sini adalah air polusi ini adalah secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan dari misalkan dari air limbah sama limbah padat. Nah, ini dari secara keseluruhan mereka jadi satu, jadi polusi yang masuk ini salah yang maksudnya itu adalah air yang sudah tercemar gitu. Nah, air yang sudah tercemar di sini akan masuk, di sini jadi satu. Nah, di sini akan menjadi air yang terpolusi atau air yang tercemar. Nah, dan air tercemar itu juga sudah berada di angka, kita bisa lihat di tabel ini ya, kita bisa lihat tabel di sini ada di angka ini, jadi ada di angka 3.254 meter kubik jadi tahun 2022. Nah, di sini untuk setiap ada air polusi atau air yang tercemar pasti akan ada selalu kesadaran lingkungannya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat grafiknya juga ya. Secara grafik ini juga secara real time, ya, tidak ada perbedaan. Saya juga sudah memvalidasi, ya, validasinya itu juga sudah hampir mendekati ya, hampir sudah 40% gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau gimana. Kurang lebih makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.